Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita saksikan ya salah satu ritual adat di kampung adat apa ini teh Kak? Ciela, kampung adat Ciela. Tadi ada beberapa ritual yang digelar, itu awal mula dan tujuannya seperti apa Kak? Jadi di Ciela ini kita memiliki peninggalan-peninggalan yang itu memang menjadi sejarah, menjadi sejarah dan dipercaya itu dari hasil penelitian. Ada beberapa penelitian ke sini, ada Caspar Wieder dulu itu, ada Karel Bull. Nah di sini itu ada peninggalan makam. Dan itu makam orang-orang soleh dulunya. Itu ada makam tersebut kurang lebih di abad sebelum abad 15. Sebelum abad 15. Nah, abad 13 ataupun abad 14. Nah, kita itu setiap Kamis dan Jumat ketiga di bulan Muharram itu mengadakan ritual-ritual keagamaan. Seperti hari Kamis kemarin kita mengadakan ziarah ke-9 Patilasan Waliullah. Oh, 9 itu ada beberapa makam di sana. Itu dia seperti susunan Eyang Panembong. Dia. Ada Eyang
Wangsakara juga, ada Penegeran juga, ada yang Wangsadora, ada yang Wasjaya dan Lawasjaya. Kemudian terakhir kita ke Pemangkonan. Pemangkonan itu adalah petilasan, dulu itu dipercaya petilasan Prabu Siliwangi sebelum beliau ke Sancang ketika dikejar oleh anaknya yaitu Raden Kian Santang. Iya. Nah itu. Nah makanya kalau berbicara ada petilasan Pemangkonan itu kan dari ke-8 Prabu Siliwangi gitu yang menduduki Pajajaran, mulai dari Prabu Naskala Wastu Kencana, kemudian yang kedua Prabu Susuk Tunggal, dan yang ketiga Prabu Jaya Dewata Pemanah Rasa atau yang dikenal dengan Sri Baduga Maharaja sebagai ayahanda daripada Kian Santang. Nah itu kan adanya di abad 14, abad 15. Nah sehingga kita mempercayai bahwa pemangkonan yang ada di sini itu ataupun sejarah-sejarah seperti makam-makam yang ada di situ tidak jauh daripada abad 14 dan abad 15. Nah setelah kita mengadakan ziarah, itu malamnya di sini ada tradisi yaitu nerbang buhun. Terbangan buhun, dan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh adat di sini yang menjaga kelestarian, dan itu sudah dilakukan dipercaya lebih daripada 1 abad ke belakang, dan itu terus dilestarikan sampai sekarang. Nah kita mengadakan tabuhan terbang itu mulai dari ba'da isya, mulai dari tawasul, kemudian sholawat itu sampai kurang lebih jam 4 subuh. Nah setelah jam 4 subuh kemudian ada ritual lagi, kalau menurut bahasa Sunda memetingkeun cai. Nah, itu adanya di kalau tabuh terbangan itu di museum di sini. Nah, setelah itu para tokoh adat kemudian masyarakat itu berbondong-bondong ke Cikahuripan yang ada di Cilalebak. Nah, di sana ada memetingkeun cai, orang berbondong-bondong untuk mandi ngalap berkah lah dari air Cikahuripan yang dulunya itu ada menjadi wasilah daripada orang-orang soleh. Nah itu sampai ba'da subuh. Setelah itu kurang lebih jam 7 kembali lagi ke museum di sini. Hari Jumat berarti kan? Nah di sini menjadi pamungkas daripada acara, di mana di museum ini kita menggelar pemandian, menggelar ngarakean dan lain sebagainya terhadap pusaka-pusaka yang ditinggalkan oleh orang-orang soleh. Seperti tadi ada beberapa keris, kemudian ada batu, kemudian ada tasbih juga, kemudian ada meriam, kemudian ada umul-umul, itu disebut dengan umul-umul Ciung Wanara, dan yang paling fenomenal adalah peta kuno. Nah, yang tadi peta kuno itu adalah salah satu peta di abad 15 kurang lebih. Itu diteliti pada abad 18 oleh salah satu peneliti berdarah Belanda, yaitu Krelboer. Itu dipercaya mungkin karena pertama dari bahannya yang menggunakan boeh larang. Kafan larang mungkin adalah salah satu kapan atau boeh yang suka dipakai orang-orang bangsawan ketika meninggal. Di dalam peta itu ada beberapa tulisan. Salah satunya peta yang menggambarkan Jawa Barat, Banten, kemudian DKI Jakarta, kemudian Bekasi, dan di dalam peta tersebut dikatakan juga letak-letak harta karun dengan menggunakan bahasa Sunda kuno. Sangsakerta ya? Iya, itu dengan menggunakan bahasa Sangsakerta, dan memang harus benar-benar diterjemah oleh ahli. Itu sampai sekarang itu bertahan. Bahkan kemarin beberapa ada kejadian bahwa peta ini diambil oleh maksudnya mau dilestarikan di Museum Nasional itu kembali lagi. Kembali lagi ke sini. Itu tidak bisa, udah diambil ke sana. Sudah diambil dan diberikan untuk dipelihara ya. Di sana, tapi kembali lagi di sana hilang. Akhirnya itu dari waktu maaf ya. Waktu untuk sama Gubernur Pak Kunepi pernah bawa sesuatu Pak. gitu ya dari sini. kagungan. Ternyata
Atur nuhun. Kembali lagi. Oh, kembali lagi ke sini. Barang yang diambil Iya, iya. ada kejadian juga, ada anak-anak KKN ambil salah satu batu kalau nggak salah dulu itu tanpa sepengetahuan. Dan itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sampai beliau itu mengembalikan lagi batu tersebut. Nah ini memang dijaga kesakralannya, dan ini hanya digelar, ritual ini hanya digelar itu 1 tahun hanya sekali, Setiap setiap hanya Kamis sekali. dan Jumat ketiga di bulan Muharram. Di luar bulan itu tidak diperbolehkan. Ya. Jumat ketiga di bulan Muharram ya. Makanya alhamdulillah untuk desa Ciela, kecamatan Bayongbong ini kita memiliki sesuatu yang memang harus dilestarikan dan dijaga, baik secara norma agama ataupun dari agamanya, secara sosial, budaya, adat dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah kalau kebanyakan di luar sana kan kita berziarah hanya makamnya saja. Nah di sini itu komplit, makamnya ada, petilasannya juga ada, airnya juga ada, cikaburipan, gitu betul. kan. Kemudian petilasan barang-barangnya, museumnya juga ada. Juga ada semuanya di sini. Alhamdulillah di sini juga para tokoh-tokoh ada budaya dan lain sebagainya untuk mempertahankan, mulai dari tokoh agama, tokoh sosial, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat itu menjaga kelestarian yang ada di desa Ciela ini. Oke. Iya. Mbak Eta beli narusun sana. Wih Bapak ngajak ke Mama. Jadi bisa saya simpulkan ya, dengan adanya konsep ataupun ritual adat kampung apa tadi namanya? Kampung Ciela. Kampung Ciela ya, bisa menjadi salah satu asbab terjalinnya silaturahim ya. Betul. Dan juga spiritual batinnya dengan cara melalui berziarah ataupun tabarukan ya, ziarah kubur ke Sohibul Makbaroh, dan juga pembersihan diri dengan cara mandi di Cikahuripan, sekaligus mengenang dan juga menghormati leluhur dengan cara menggelar ataupun memperkenalkan pusaka yang dilakukan oleh juru kunci dan juga kuncen dan juga beberapa pihak pengurus di museum sakral tersebut. Dan tujuan daripada itu semua seperti apa Kang intinya? Ya, selain daripada kita melestarikan, ya, tujuan utama adalah kita bertafakur kembali lagi. Kita mengenang jasa-jasa orang-orang soleh. Ya. Ini alhamdulillah ini kuncennya. Oh, ini Bapak kuncen Pak. Kandiapunten ya. Dia tuh nama motor. Motor sana. Ya. Wilujeng Bapak. Hatur nuhun. Hati-hati. Waalaikumsalam. Oh, beliau itu kuncen di sini. Beliau kuncen, kemudian ada juru kuncinya juga. Ada juru kunci. Kuncinya itu Bandi, kemudian juru kuncinya itu Mbak Iha di sini. Oke. Itu yang menjadi yang menjadi tugas inti mungkin tugas inti terhadap petilasan ini. Lagi yang tadi ya tujuannya pertama selain kita melestarikan, yang kedua ya bertafakur sesuai dengan hadis tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fillahi fata'ala. Kita ada tugas di mana kita harus bertafakur terhadap orang-orang soleh juga. Kita mengenang bagaimana perjuangan dulu agama Islam disebar luas. Kemudian ada nilai juga secara sosial aspek negara juga, itu peta. Dulu belum ada media sosial, belum ada media-media foto dan sebagainya, tapi orang-orang terdahulu bisa membuat peta. Drone juga kan belum ada. Betul ya. Iya. Karena apa? Karena mungkin melanglang buana kalau dulu ya. Iya. Melanglang buana. Ngalang-lang buana ya. Ya, Pak, enggak atur nuhun. Enggak. Membuat peta dengan cara menjejaki dengan kaki sendiri tanpa melihat dengan media elektronik ya. Berarti kecerdasan orang-orang dahulu itu sudah di atas rata-rata lebih dari kita ya. Seperti dengan adanya prasasti batu tulis, yang dimana perkenalan dan memperkenalkan aksara, membuat peta tanpa harus kita melihat secara langsung, tapi dengan cara dijejak sendiri. Untuk zaman kita saat ini kayaknya tidak akan ada yang mampu untuk membuat seperti itu. Padahal dengan media dan
elektronik yang memudahkan kita justru sebetulnya. Nah itu cobaan untuk kita. Orang-orang terdahulu dengan keterbatasan mampu membuat satu karya yang luar biasa, bertahan berabad-abad. Nah, makanya kita memang kalau untuk ke arah situ belum bisa mau, tapi setidaknya kita menjaga, melestarikan. Nah, itulah tugas kita. Di sini kan seperti saya di Cela itu semuanya adalah duriah atau keturunan asli. Oh, Asli, keturunan asli. Iya, iya. Kan di atas itu ada 9 makam ya. Nah, ini seperti yang ada haladir di sini, ini semuanya keturunan asli daripada. Jadi kita memiliki tanggung jawab secara pribadi ataupun bersama untuk menjaga betul, iya, karena memang hingga saat ini masih ada duriahnya dan bukan termasuk makam yang baru ditemukan, tetapi makam sepuh yang memang terjaga dan dijaga berikut dipelihara oleh duriahnya. Barakallah ya. Terima kasih ya atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan berikut adat Kampung Cipela ya, Kampung Ciela ini bisa menjadi salah satu sumber ke depan informasi untuk anak cucu kita. Ya, seperti itu. Intinya mengutip sebuah daripada kata-kata Insinyur Soekarno ya. Beliau berucap, jangan melupakan sejarah karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah leluhurnya. Ya, tidak akan mungkin ada kita tanpa adanya karuhun kita dan perjuangannya. Barakallah. Terima kasih atas waktunya dan kita akhiri dari pembicaraan kita hari ini. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum.